Oke, pagi-pagi semangat pagi, selamat hari Minggu. Nofri Simanjuntak di sini melanjutkan forecast mingguan market dari mulai hari Senin sampai dengan Jumat dari tanggal 17 sampai 21. Kali ini kita akan membahas mengenai XAU USD atau gold atau emas. Langsung saja kita mulai dari analisa sentimental dengan melihat data dari Bapeptinya Amerika atau CFTC.gov terhadap kepemilikan institusi besar di gold yang data terakhir menunjukkan masih dominan long dengan komposisi 64% banding 36%. Jadi sebetulnya di sini institusi besar masih dominan posisi long karena mungkin sudah membeli di harga-harga bawah, di mana kalau terjadi penurunan di analisa teknikal itu merupakan sebuah aksi profit taking, tetapi data menunjukkan bahwa rebound ini masih ada potensi yang sangat besar. Sekali lagi tidak mungkin institusi besar itu mau rugi, cuma mungkin memang mereka sedang mencari timing untuk masuk kembali ke market, membeli gold dalam jumlah besar sehingga menimbulkan efek kenaikan berhubungan dengan tentunya teori supply and demand. Langsung kita masuk ke analisa teknikalnya dimulai dari weekly. Jelas sekali trennya untuk paling tidak dari Maret 2022 mengalami penurunan, tetapi kalau kita hitung dari 2008 misalkan itu jelas mengalami kenaikan dan di minggu terakhir ini terjadi pembentukan pola candle yang disebut dengan bearish engulfing, sehingga kecenderungannya untuk paling tidak di 2 minggu ke depan itu melanjutkan penurunannya. Walaupun biasanya setelah ini tidak langsung turun, melainkan koreksi terlebih dahulu. Demikian juga di D1 kalau kita perhatikan sempat di breakout trendline ini, tetapi tidak berhasil melanjutkan kenaikannya, misalkan membentuk puncak yang lebih tinggi dari ini atau ini, berbalik kembali turun dan mengejar history low di sini, karena di sini ada potensi yang disebut dengan double bottom. Lanjut ke H4, minggu lalu signal gratis premium kita untuk swing trade itu tidak kejemput, tetapi day trade kita ada profit kalau nggak salah di gold, kita melakukan aksi sell, dan kita masuk skenario swing trade konservatif entry, di mana saya akan melakukan sell limit di 1696. Itu SL-nya 200 pip di 17.16, TP-nya 500 pip di 16.46. Lantas kenapa saya meletakkan sell limit di sini? Karena pertama ada sebuah level Fibonacci 61,8% di sini kira-kira dari wave ini. Kemudian kalau kita tarik mundur ke sini juga sebetulnya ada bearish engulfing, memang di sini breakout, tetapi tetap saja ini meninggalkan jejak sebagai sebuah support and resistance. Dan teori range, kalau kita bicara pergerakan gold saat ini per minggunya 53 poin. Jika misalkan hari Senin langsung terjadi kenaikan tanpa adanya penerusan tren alias gagal double bottom dengan turun dan dia akhirnya bounce, maka jika range itu terpenuhi, pending order sell limit kita kejemput. Untuk yang lebih agresifnya Anda perhatikan di sini ada top, ini ada top, sehingga bisa saja ini berpotensi membentuk triple top, di mana jika area ini tersentuh, gold akan mengalami reaksi turun karena memang history high ini merupakan sebuah resisten.
Dan kalau kita lihat di sini sebetulnya juga ada bearish engulfing, memang areanya besar dan jika Anda ingin agresif bisa market execution dengan mengcombine di time frame yang lebih kecil supaya tujuannya dua. Pertama, area untuk melakukan aksi sell yang besar ini, yang lebar ini bisa lebih kecil. Kemudian Anda mendapatkan konfirmasi terjadi pembalikan tren dalam bentuk pola candle atau pola chart reversal. Misalkan tadi triple top atau di H1 ada bearish pin bar, bearish engulfing atau three inside down. 1684 ini kira-kira TP-nya itu di sini. Jadi cukup besar ruang TP-nya. SL-nya itu nggak usah jauh-jauh, mungkin sekitar 5 poin saja di atas ini. Untuk yang lebih agresif lagi, Anda bisa melakukan sell di market execution 1667. Alasannya pertama, utamanya ini ada bearish engulfing. Anda lihat, candle ini menelan candle yang ini. Jadi area ini sebetulnya ada juga bearish engulfing yang lebih rendah lagi sehingga kemungkinan untuk kejemputnya atau naiknya ke sini itu lumayan besar. Kalau Anda perhatikan di sini ya ada bearish engulfing, kemudian juga kan tadi di sini ada bearish engulfing. Sehingga bukan hal yang tidak masuk akal jika kita melakukan aksi sell di 1667. Lantas kalau misalkan gold masih melanjutkan penurunan, itu simpel saja ke sini diperkirakan. Karena di sini ada bullish engulfing di mana candle ini menelan candle yang ini. Dan ini kalau kita lihat ambil titik tertingginya itu di 1624. Sedangkan kalau kita ambil low-nya ini sehingga berpotensi membentuk chart pattern double bottom itu sekitar 16.15. Jadi 16.24 ke 16.15 sekitar 9 poin itu merupakan sebuah area support. Jangan lupa juga bahwa emas ini tertekan karena secara fundamental The Fed sangat agresif sekali menaikkan suku bunga guna menghadapi hyperinflation yang sudah 8,2%, sementara target suku bunga itu sendiri adalah 4,4 sampai 4,5%, sehingga masih besar potensi penurunan dari gold akibat agresifnya The Fed ini guna memenuhi target menurunkan inflasi sampai dengan 5,4% di akhir tahun. Demikian juga untuk mencapai suku bunga 4,4 sampai 4,5%. Sehingga hati-hati saja dan bukan tidak boleh Anda melakukan aksi buy, tetapi selalu jaga lot Anda karena buy itu sebetulnya melawan tren paling tidak di secondary dan minornya. Dan jikapun misalkan Anda sudah memiliki posisi buy, maka jangan lupa Anda harus paling tidak meletakkan stop loss supaya Anda tidak berdarah-darah keseret-seret karena potensi penurunannya itu masih ada, paling tidak seperti saya sampaikan ke sini, dan bisa lebih dalam lagi mengingat jika Anda melihat ini di breakout, maka penurunannya akan berlanjut, tinggal Anda cari saja di sebelah kiri apakah ada history low yang lebih dalam. Sekian, terima kasih pembahasan forecast mingguan untuk gold yang singkat ini. Semoga sekali lagi bermanfaat dan menjadi berkat. Selalu utamakan keselamatan dana Anda, selalu perhatikan risiko Anda, karena yang namanya analisa teknikal itu adalah analisa dengan memperhatikan pergerakan harga di masa lampau, dan masa lampau itu sejarah dan sudah terjadi, artinya sudah merupakan sebuah kepastian. Sedangkan pengulangannya di masa depan sebagai basic dari analisa teknikal masih berbentuk kemungkinan, sehingga ada resiko yang menyertainya karena bukan kepastian. Salam trading tenang senang, trading yang aman, nyaman, menguntungkan. Nofri Simanjuntak, sampai berjumpa di video-video berikutnya.